Shalom, berjumpa kembali hari ini dengan renungan suara gembala. Mari kita siapkan hati kita. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dan berkatilah kami. Hati kami buka, supaya taburan firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah kasih karunia Allah dari surat 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Allah memberikan kasih karunia kepada setiap orang yang dikasihinya, supaya orang-orang yang dikasihinya itu bisa hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu yang pertama kita harus tahu, Tuhan memberikan kasih karunia. Setiap orang diberikan talenta, diberikan kasih karunia, diberikan keterampilan, diberikan kemampuan untuk memperlengkapi hidupnya di dunia ini. Yang terpenting, kita perlu mengenali dan mengembangkan karunia kita masing-masing. Ada karunia untuk mengajar, memimpin, melayani, dan juga karunia-karunia yang lain yang diberikan kepada setiap orang sebagai anggota tubuh Kristus, supaya dalam kehidupan bersama bisa saling melayani dan saling melengkapi, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh karunia-karunia itu. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan kebijaksanaan. Hikmat diberikan tidak berdasarkan latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi melalui firman Tuhan, Allah membentuk setiap orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, dan juga mau mendengar, mau belajar, rela melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan demikian, hidupnya akan melangkah dengan kebijaksanaan, dengan hikmat akal budi yang Tuhan berikan. Dan juga hikmat ini digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, Tuhan tentu menyatakan kebenarannya. Yang pertama, kebenarannya ini melalui alam semesta dinyatakan, melalui langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itu tidak ada dengan sendirinya, tetapi melalui penciptaan tangan kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan menyatakan demikian. Juga kebenaran ini dinyatakan melalui firman Tuhan. Untuk mengetahuinya kita harus membaca, merenungkan, dan mempelajarinya baik-baik. Meyakini bahwa setiap firman itu diberikan oleh Tuhan melalui inspirasi Roh Kudus yang ditulis oleh para nabi, para rasul, dan para hamba Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, percayalah kepada kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Kehendak Tuhan itu pasti yang terindah, yang terbaik. Bukalah hatimu untuk menerima kasih karunia-Nya, menerima talenta-talentanya, dan kemudian kembangkan dalam hidupmu. Juga gunakan hikmat kebijaksanaan, hikmat akal budi itu untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena sumbernya dari Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kasih karunia, kebijaksanaan, dan menyatakan kebenarannya agar kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami, memberikan talenta kepada kami, sehingga kami diperlengkapi untuk hidup di dunia ini. Dan juga Tuhan, Engkau memberikan hikmat akal budi kebijaksanaan, sehingga tutur kata kami, perbuatan dan tingkah laku kami ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, justru menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga sangat berterima kasih Tuhan, Engkau menyatakan kebenaran-Mu melalui alam semesta ini. Engkau menyatakan kehadiran-Mu.
Engkau menyatakan kuasa-Mu, dan juga melalui firman Tuhan secara khusus Engkau berbicara kepada kami, menyatakan rencana Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, menyatakan bahwa rencana Tuhan atas manusia, atas dunia ini adalah menyelamatkan, mengampuni dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, ajarlah kami untuk memahami setiap rencana dan kehendak Tuhan, supaya hidup kami ini tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Hidup kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami orang-orang percaya, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat akal budi, supaya setiap hari hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.